Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran media belajar santai, asik, dan menarik. Mata kuliah yang akan kita bahas pada video kali ini adalah dokumentasi kebidanan dengan topik pendokumentasian asuhan kebidanan dengan SOAP dan 7 langkah parne. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah banyak membahas tentang konsep-konsep dokumentasi. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana menerapkan atau melakukan pendokumentasian atau pencatatan setelah melakukan asuhan atau pelayanan kebidanan yang dikenal dengan metode SOP. Ayo, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Seperti konsep seorang bidan di atas, maka bidan mempunyai fungsi sangat penting dalam asuhan baik secara mandiri, kolaborasi maupun melakukan rujukan dengan tepat. Oleh karena itu, bidan dituntut untuk mampu mendeteksi dini tanda dan gejala komplikasi kehamilan, memberikan pertolongan kegawat daruratan, kebidanan, dan perinatal, serta merujuk kasus. Dalam melaksanakan praktek kebidanan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, ada pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktek profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat. Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dan bertujuan untuk mewujudkan kesehatan keluarga dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia sejahtera. Yang kedua, ada praktek kebidanan. Praktek kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan pelayanan atau asuhan kebidanan kepada klien dengan pendekatan manajemen kebidanan. Kemudian yang ketiga ada manajemen kebidanan. Nah, manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, dan evaluasi. Dan yang terakhir atau keempat adalah asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab bidan dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah di bidang kesehatan ibu pada masa kehamilan, persalinan nifas, bayi setelah lahir, serta keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang bidan melakukan pendekatan dengan metode pemecahan masalah yang dikenal dengan manajemen kebidanan. Manajemen kebidanan adalah sebuah metode dengan mengorganisasikan pemikiran dan tindakan-tindakan dengan urutan yang logis dan menguntungkan baik bagi klien maupun bagi tenaga kesehatan. Proses ini menguraikan bagaimana perilaku yang diharapkan dari pemberi asuhan. Proses manajemen ini bukan hanya terdiri dari pemikiran dan tindakan saja, melainkan juga perilaku pada setiap langkah agar pelayanan yang komprehensif dan aman dapat tercapai. Pentingnya pengetahuan bidan tentang unsur-unsur manajemen antara lain yaitu pertama, penurunan angka kematian ibu dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Dibutuhkan profesionalisme kebidanan sehingga merujuk pada sebuah konsep di mana bidan harus mampu membuat sebuah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kebidanan yang berkualitas. Yang kedua, dibutuhkan bidan yang mampu mengorganisir pelaksanaan manajemen kebidanan baik secara individu maupun kelompok. Dan ketiga, dengan penerapan manajemen yang baik diharapkan tercapainya tujuan dari penyelenggaraan kesehatan. Manajemen kebidanan adalah suatu metode proses berpikir logis, sistematis dalam memberi asuhan kebidanan agar menguntungkan kedua belah pihak, baik klien maupun pemberi asuhan. Oleh karena itu, manajemen kebidanan merupakan alur pikir bagi seorang bidan dalam memberikan arah atau kerangka dalam menangani kasus yang menjadi tanggung jawabnya. Sebenarnya terdapat beberapa konsep tentang manajemen menurut beberapa sumber, antara lain
menurut buku 50 tahun ID tahun 2007 dan menurut Depkes RI tahun 2005. Oleh karena adanya perkembangan pelayanan kebidanan, maka seorang bidan dituntut lebih kritis dalam melaksanakan proses manajemen kebidanan untuk mengambil keputusan, sehingga seorang Helen Farley mengembangkan proses manajemen kebidanan ini dari 5 langkah menjadi 7 langkah, yaitu mulai dari pengumpulan data sampai dengan evaluasi. Karena itu, hingga saat ini kita lebih mengenalnya dengan istilah 7 langkah Farley. Yang dinamakan langkah berarti urutan dan atau tahapan yang harus dijalankan dengan sistematis atau berurut. Pada dasarnya, 7 langkah Farley ini adalah merupakan cara berpikir seorang bidan sebelum melakukan sebuah tindakan. Apa-apa saja yang pertama dilakukan, kemudian langkah apa selanjutnya, dan begitu seterusnya. Sehingga sebenarnya langkah-langkah ini harusnya sudah berada di pikiran seorang bidan sebelum melakukan asuhan kebidanan. Oleh karena itu, mengapa pada model pendokumentasian kebidanan kita tidak menuliskan langkah-langkah ini pada model pencatatan, namun cukup pencatatan dituliskan dalam bentuk SOP. Nah, mari kita bahas satu-satu setiap langkah dalam manajemen Farley. Yang langkah pertama adalah pengumpulan data dasar. Pengkajian dengan pengumpulan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap. Mengumpulkan semua informasi yang akurat dari sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Pada langkah awal ini yang nantinya akan tertuang pada model pencatatan adalah data S dan O. Yang kedua ada interpretasi data dasar. Identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah klien atau kebutuhan berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Kata masalah dan diagnosa keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam rencana asuhan kebidanan terhadap klien. Masalah bisa menyertai diagnosa. Kebutuhan adalah suatu bentuk asuhan yang harus diberikan kepada klien, baik klien tahu ataupun tidak tahu. Yang ketiga, mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial. Mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Membutuhkan antisipasi bila mungkin dilakukan pencegahan. Ingat, penting untuk melakukan asuhan yang aman. Yang keempat, identifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Yang kelima, merencanakan asuhan yang menyeluruh. Merencanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang menyeluruh meliputi apa yang sudah diidentifikasi dari klien dan dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya. Yang keenam, melaksanakan perencanaan. Melaksanakan rencana asuhan pada langkah kelima secara efektif, efisien, dan aman. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Dan yang terakhir, ketujuh adalah evaluasi. Dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan, apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi dalam masalah dan diagnosa. Pada langkah ini, kita harus mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data dapat dilakukan dengan cara, pertama, dapat melakukan anamnesis. Kemudian kedua, dapat melakukan pemeriksaan fisik seperti melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan khusus, misalnya pemeriksaan Leopold, pemeriksaan dalam pada ibu hamil. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium.
Langkah kedua yaitu interpretasi data dasar. Identifikasi data yang bersumber dari hasil pengkajian data awal. Dapat muncul masalah atau diagnosa kebidanan. Diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan bidang dalam lingkup praktek kebidanan dan tentunya memenuhi standar nomenklatur diagnosa kebidanan. Langkah ketiga yaitu mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial. Pada langkah ini, kita akan mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dapat dilakukan pencegahan. Pada langkah ketiga ini, bidan dituntut untuk mampu mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan terjadi, tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi penanganan agar masalah atau diagnosa potensial tidak terjadi. Yang langkah keempat yaitu mengidentifikasi tindakan segera. Pada langkah ini kita akan mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses penatalaksanaan kebidanan. Jadi, penatalaksanaan bukan hanya selama asuhan primer periodik atau kunjungan prenatal saja, tetapi juga selama wanita tersebut bersama bidan terus-menerus. Pada langkah ini menunjukkan bahwa bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah atau kebutuhan yang dihadapi kliennya. Setelah bidan merumuskan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi diagnosa atau masalah potensial pada langkah sebelumnya, bidan juga harus merumuskan tindakan emergensi atau segera untuk ditangani baik ibu maupun bayinya. Dalam rumusan ini termasuk tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri, kolaborasi, atau bersifat rujukan. Langkah kelima yaitu merencanakan asuhan secara menyeluruh. Pada langkah ini kita harus merencanakan asuhan secara menyeluruh yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan penatalaksanaan terhadap masalah atau diagnosa yang telah teridentifikasi atau diantisipasi pada langkah sebelumnya. Pada langkah ini, informasi data yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa-apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari masalah yang berkaitan, tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya. Apakah dibutuhkan penyuluhan konseling dan apakah perlu merujuk klien bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, kultural, atau masalah psikologis. Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif. Karena klien juga akan melaksanakan rencana tersebut. Semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan menyeluruh ini harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up-to-date, serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan oleh klien. Keenam yaitu melaksanakan asuhan secara menyeluruh. Pada langkah keenam ini, rencana asuhan menyeluruh yang telah diuraikan pada langkah kelima akan dilaksanakan secara aman dan efisien pada langkah ini. Perencanaan yang telah dibuat kemudian dilaksanakan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Meskipun bidan tidak melakukan sendiri, bidan tetap bertanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Dalam kondisi di mana bidan berkolaborasi dengan dokter untuk penanganan klien yang mengalami komplikasi, maka keterlibatan bidan dalam penatalaksanaan asuhan bagi klien adalah tetap bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Pelaksanaan yang efisien akan menyangkut waktu dan biaya serta meningkatkan mutu dan asuhan klien.
Dan langkah terakhir adalah evaluasi keefektifan asuhan. Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan, meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan, apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam diagnosa dan masalah. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar-benar efektif dalam pelaksanaannya. Standar asuhan kebidanan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938-SK-8-2007 tentang standar asuhan kebidanan adalah acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktik berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Mulai dari pengkajian, perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pencatatan asuhan kebidanan. Ada 6 standar asuhan kebidanan yang perlu kita ketahui, yaitu standar 1, melakukan pengkajian, standar kedua, perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan, standar 3 tentang perencanaan, standar 4 implementasi, standar 5 evaluasi, dan standar 6 pencatatan asuhan kebidanan. Standar 1 adalah pengkajian. Pernyataan standar adalah bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan, dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Kriteria pengkajian pada pernyataan ini adalah data tepat, akurat, dan lengkap. Terdiri dari data subjektif berupa hasil anamnesis, antara lain biodata, keluhan utama riwayat obstetrik, riwayat kesehatan, dan latar belakang sosial budaya. Serta data objektif berupa hasil pemeriksaan fisik, psikologis, dan pemeriksaan penunjang. Data dapat diperoleh dengan cara melakukan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Standar kedua yaitu perumusan diagnosa dan atau masalah kebidanan. Bidan menganalisa data yang diperoleh pada pengkajian, menginterpretasikannya secara akurat dan logis untuk menegakkan diagnosa dan masalah kebidanan yang tepat. Kriteria perumusan diagnosa dan atau masalah sebagai berikut. 1. Diagnosa sesuai dengan nomenklatur kebidanan. Kedua, masalah dirumuskan sesuai dengan kondisi klien. Dan ketiga, dapat diselesaikan dengan asuhan kebidanan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi oleh klien atau suatu keadaan psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan kewenangan bidan dan kebutuhan klien. Diagnosa kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas, sistematis, mengarah pada asuhan kebidanan yang diperlukan oleh bidan. Standar 3 yaitu perencanaan. Bidan merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa dan masalah yang ditegakkan. Kriteria perencanaan pada standar 3 adalah 1. Perencanaan tindakan disusun berdasarkan prioritas masalah dan kondisi klien. Tindakan segera, tindakan antisipasi, dan asuhan secara komprehensif. Kedua, melibatkan klien atau pasien dan atau keluarga. Ketiga, mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial budaya klien atau keluarga. Keempat, memilih tindakan yang aman sesuai kondisi dan kebutuhan klien berdasarkan evidence base dan memastikan bahwa asuhan yang diberikan bermanfaat bagi klien. Kelima, mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku, sumber daya, serta fasilitas yang ada. Standar keempat yaitu implementasi. Bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara komprehensif, efektif, efisien, dan aman berdasarkan evidence base kepada klien atau pasien dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Kriteria implementasi pada standar 4 adalah 1. Memperhatikan keunikan klien sebagai makhluk biopsikososial, spiritual, dan kultural. Kedua, setiap tindakan asuhan harus mendapatkan persetujuan dari klien dan atau keluarganya.
Ketiga, informed consent atau persetujuan tindakan medik yang diberikan oleh klien atau keluarga. Keempat, melaksanakan tindakan asuhan berdasarkan evidence base. Kelima, melibatkan klien atau pasien dalam setiap tindakan. Keenam, menjaga privasi klien atau pasien. Ketujuh, melaksanakan prinsip pencegahan infeksi. Kedelapan, mengikuti perkembangan kondisi klien secara berkesinambungan. Kesembilan, menggunakan sumber daya, sarana, dan fasilitas yang ada dan sesuai. Kesepuluh, melakukan tindakan sesuai standar. Dan kesebelas, mencatat semua tindakan yang telah dilakukan. Standar kelima yaitu evaluasi. Pernyataan standar evaluasi adalah bidan melakukan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan sesuai dengan perubahan perkembangan kondisi klien. Kriteria evaluasi pada standar 5 adalah penilaian dilakukan segera setelah selesai melakukan asuhan sesuai kondisi klien. Hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan pada klien dan keluarga. Evaluasi dilakukan sesuai dengan standar dan hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi klien atau pasien. Standar terakhir adalah pencatatan asuhan kebidanan. Pernyataan standar adalah bidan melakukan pencatatan segera secara lengkap, akurat, singkat, dan jelas mengenai keadaan atau kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan. Kriteria pencatatan asuhan kebidanan pada standar 6 adalah yang pertama, pencatatan dilakukan segera setelah melaksanakan asuhan pada formulir yang tersedia, baik pada rekam medis, KMS, status pasien, atau buku KIA. Kedua, ditulis dalam bentuk catatan perkembangan SOAP. Ketiga, S adalah data subjektif mencatat hasil anamnesis. Keempat, O adalah data objektif dengan mencatat hasil pemeriksaan. Kelima, A adalah hasil analisis mencatat diagnosa dan masalah kebidanan. Dan keenam, P adalah penata laksanaan mencatat seluruh perencanaan dan penata laksanaan yang sudah dilakukan seperti tindakan antisipatif, tindakan segera secara komprehensif, penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi, follow-up, dan rujukan. Dokumentasian SOAP adalah merupakan salah satu metode pendokumentasian dan merupakan singkatan dari subjektif, objektif, analisa, dan penata laksanaan. Metode pendokumentasian SOAP adalah model pencatatan yang digunakan dalam asuhan kebidanan. Beberapa keutamaan dari metode SOAP adalah bersifat sederhana, jelas, logis, dan tertulis. Nah, mari kita lihat bersama bagaimana penerapan manajemen Varney yang merupakan konsep alur pikir seorang bidan yang dituangkan dalam bentuk metode pencatatan SOAP. Yang pertama pada langkah 1 dalam manajemen Varney yang menjadi alur pikir pertama seorang bidan adalah bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya data tentang klien. Oleh karena itu, alur pikir pertama adalah pengumpulan data awal. Nah, dalam menuangkan pada bentuk pendokumentasian, kita cukup menuliskan mana yang merupakan data subjektif dan mana yang merupakan data objektif, di mana kedua data tersebut diperoleh dari pengumpulan data awal. Data subjektif berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien. Ekspresi klien mengenai kekhawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis. Pada klien yang menderita tunawicara, di bagian belakang huruf S diberi tanda huruf O atau X. Tanda ini akan menjelaskan bahwa klien adalah penderita tunawicara. Data subjektif ini nantinya akan menguatkan diagnosis yang akan disusun. Selanjutnya, data objektif. Data objektif merupakan pendokumentasian hasil observasi yang jujur, hasil pemeriksaan fisik klien, hasil pemeriksaan laboratorium.
Catatan medik dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam data objektif ini sebagai data penunjang. Data ini akan memberikan bukti gejala klinis klien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis. Selanjutnya pada pendokumentasian SOAP adalah analisa. Dalam alur pikir seorang bidan, langkah selanjutnya dilakukan setelah melakukan pengumpulan data awal adalah bagaimana melakukan interpretasi data serta menentukan diagnosa dan atau masalah kebidanan. Tentunya diagnosa ataupun masalah kebidanan dapat ditegakkan dari hasil data dasar subjektif dan objektif. Oleh karena itu, dalam menuliskan analisa pada pendokumentasian SOAP harus dituliskan dengan jelas yang mana diagnosa kebidanan dan yang mana masalah kebidanan. Karena pada kondisi fisiologis sekalipun yang artinya tanpa ada komplikasi atau penyakit, namun belum tentu tidak memiliki masalah. Sebagai contoh, seorang ibu hamil dengan kondisi kehamilan normal sekalipun belum tentu tidak memiliki masalah seperti adanya gangguan rasa nyaman yang bersifat fisiologis. Misalnya sering merasa kencing tengah malam, nyeri punggung dengan bertambahnya usia kehamilan dan sebagainya. Walaupun masalah-masalah tersebut adalah hal yang fisiologis terjadi pada ibu hamil yang memasuki usia kehamilan lanjut, namun tetap perlu penata laksanaan. Pendokumentasian selanjutnya pada SOAP adalah penata laksanaan. Pada langkah Varney, penata laksanaan merupakan alur pikir dari bagaimana seorang bidan mulai melakukan tindakan segera bila ditemui kondisi emergensi. Kemudian bagaimana membuat rencana secara menyeluruh, melakukan rencana tersebut, serta melakukan evaluasi baik bersifat sesaat ataupun evaluasi akhir. Olehnya dalam penulisan P pada metode SOAP, kita dapat menuliskan semua langkah tersebut pada poin penata laksanaan. Ingat, semua tindakan dan evaluasi harus disertai hari dan waktu pelaksanaan serta tanda tangan pemberi asuhan. Demikian video pembelajaran kali ini tentang bagaimana penerapan metode SOAP dalam 7 langkah manajemen Varney. Jika terdapat pertanyaan, silakan diketik pada kolom komentar dan berikan masukan untuk perbaikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.